Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan kembali mendengarkan cerita dongeng dari kalangan habaib yang mungkin cukup lama kita libur, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi mendengarkan dongengan mereka. Seperti biasa, teman-teman. Jadi kalau Habib itu ceramah, isinya dongeng dan mengunggulkan leluhur mereka. Tidak jauh dari dua hal ini. Nah, sekarang ada cerita lagi, teman-teman, dari Habib Idrus. Dia menceritakan ya tentang Habib Ali Habsyi, yang mana Habib Ali Habsyi ini bertemu dengan seorang penjual ikan asin di Yaman, di Sewun ya, tepatnya di kota Sewun di Yaman sana. Nah, ternyata penjual ikan asin ini wali, teman-teman. Jadi biasa ya. Jadi semua yang ada di Tarim ya, negeri sejuta wali, semuanya jadi wali. Mau pedagang telur, mau pedagang ikan asinnya, mau tambal bannya, mau pedagang warungnya, semuanya jadi wali ya. Nah, ini seorang pedagang ikan asin yang dia sudah menjadi wali. Bahkan dia sudah punya ilmu kasyaf, ilmu yang bisa menerawang ya, mengetahui isi batin manusia. Gitu. Keren. Jadi katanya pedagang ikan asin ini saking luar biasanya, teman-teman ya. Luar biasanya, saking tinggi kewaliannya, tingkat kewaliannya, dia itu walaupun seorang pedagang ikan asin, namun keilmuannya, Masya Allah, luar biasa katanya. Bahkan dia bermimpi bertemu Rasulullah sampai 100 kali. Dan ketika bermimpi bertemu Rasulullah 100 kali itu, dia memeluknya. Rasulullah memeluk si penjual ikan asin ini. Subhanallah ya. Ini sungguh luar biasa, teman-teman. Ya, sampai punya kasyaf, bisa menerawang isi hati manusia. Jelas ini kedustaan, teman-teman. Ya, kedustaan. Baik, kita dengarkan aja dulu, teman-teman. Nanti kita akan luruskan pernyataan dari Habib Idrus ini. Baik. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu pergi ke pasar Sewun. Sahibul Maulid Simtud Duror, siapa orang nggak kenal. Dari kota Sewun dia melintas di suatu jalan pasar. Pengen beli apa? Pengen beli ikan asin. Kata wong gono niku ikan lahom. Namanya lahom, bukan laham ya. Kalau laham itu daging. Kalau lahom itu ikan asin. Ya kan? Pernah datang pasar inti orang. Paling inti orang nyuruh istri inti. Ayo pergi nang pasar ngono. Awas orang pasar tak tamping sampean. Ngono mbek bojoe. Ya kan? Alhamdulillah saya sampai sekarang ya pernah juga ke pasar. Ya kan? Orang pada enggak tahu, pakai helman aja. Ya. Kalau dibuka pada ribut tadi. Pakai helman nyamar gitu ke pasar beli rombok saya. Bau-bau, lo bau-bau enggak apa-apa, sudah menghilangkan sombong niki. Bahaya. Lo bau ikan tongkol enggak apa-apa, bismillah sudah. Bau ikan bandeng enggak apa-apa sudah. Ya kan? Pergi keren, pulang compang-camping. Ya kan? Pergi pakai minyak wangi yang mahal, pulang bawa ikan bau ikan bandeng. Kepingin apa? Kepingin hilang ini sifat sombong, naudzubillah min dzalik, iri, dengki, cepat hilang. Karena kenapa? Untuk menghancurkannya seperti itu. Itu beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pergi ke pasar di kota Sewun, pergi. Ya kan? Pakai biasa beliau, nggak pakai jubah, nggak pakai imamah, pakai kopiah biasa jalan gitu. Orang pada lihat Habib Ali Habsyi ini. Wah, ini muridnya banyak ini. Wah, ceramah di mana-mana ini. Beliaunya biasa, disapa, assalamualaikum, assalamualaikum. Nemukan orang apa? Nemukan orang lagi jual ikan asin. Bajunya biasa, compang-camping, ya kan? Gondrong juga, ya kan? Gak pernah keramas lagi, ya kan? Habib Habsyi mulai ngelihat itu, wangi apa? Oh, ini kan? Dalam hatinya, kok ini penampilannya ya? Iki orang yang aslinya lagi ngetok daging niki, lagi motong-motong daging langsung lihat. Ali Habsyi, lu kasaf langsung wong iku. Dodolani wak asin asaf. Ya kan?
Ali Habsyi cuma gini, kok gini tampilannya, cuma ngomong gitu aja, kok penampilannya seperti ini ya, kok ini penampilannya, ini orang lagi ngetok-ngetok dah iwak, jangan berkata seperti itu. Dahsyat ya, luar biasa kasaping ya. Ali Habsyi, tahu namanya? Sini, panggil. Ali Habsyi tawaduknya. Kalau kita kan, siapa inti manggil anak? Jemputan dulu dong yang zen, ya kan? Seperti itu. Kalau kita itu, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin. Datang beliau dengan tawaduknya, Allah datang. Ente mau ngomong apa sekarang Ali Habsyi? Ente minta anak ngomong tentang hadrohnya Rasulullah, apa ente minta anak tentang hadrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ente tinggal pilih, tentukan yang apa yang B. Kaget ini Ali Habsyi. Orang compang-camping, rambutnya gondrong, gak keramasan, jelek lagi, hitam kulitnya, kok bisa gini ya? Saya aja nggak pernah seperti ini. Sebentar ya, saya nyuruhin orang dulu, kita naik ke atas, kita diskusi habis-habisan tentang sifat Allah dan sifatnya Rasulullah. Nggih, kata Ali Habsyi, ditunggu selesai, dibungkus, tutup tokonya, kita ke atas rumahnya. Orang Arab biasanya rumahnya di atas. Ayo, buka. Ente bawa kita apa? Monggo silakan, kita diskusi. Ngomong tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ali Habsyi bengong itu, lihat ilmunya orang tersebut. Hai ya Ali, seperti ini Allah Ta'ala, seperti ini menceritakan surga, menceritakan neraka, sifat-sifatnya Allah, zatnya Allah seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya bermimpi Rasulullah SAW 100 kali. Wahai Ali, bang, penjual iwak asin 100 kali mimpi Rasulullah. Allah, kita yang hadir majelis gak pernah mimpi Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah Ta'ala membuka hati kita. Amin ya. Jangan sampai kalah dengan menjual ikan asin. Kita hadir majelis, Rasulullah hadir bersama kita. Amin. Allahumma ya amin ya Allah. Baik teman-teman, itu kisahnya teman-teman ya. Jadi kita ulangi lagi. Teman-teman mungkin tahu namanya Habib Ali Habsyi. Itu pergi ke pasar di kota Sewun. Jadi Habib Ali Habsyi ini mungkin teman-teman kalau tahu pernah kita ceritakan, beliau penulis atau pengarang kitab Maulid Simtud Duror, yang katanya jika dibaca, yang beliau baca setiap sore, itu dihadiri oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kamarnya. Subhanallah. Itu sudah kita ceritakan sebenarnya teman-teman ya. Luar biasa ya. Jadi bikin kitab Maulid sendiri, diamalkan sendiri, dibaca sendiri setiap sore, dan mengklaim Rasulullah hadir di setiap kali membaca Maulid Simtud Duror di kamarnya. Ya, luar biasa teman-teman. Nah, dia bercerita ini, Habib Habsyi ini. Dia menceritakan ketika beliau pergi ke pasar. Ya, biasa. Pasarnya negeri sejuta wali. Negeri sejuta wali. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah kaget cerita seperti ini ya. Biasa mereka dongeng-dongengkan seperti ini. Nah, dia ingin membeli ikan asin. Pergilah dia ke pasar menuju ke penjual ikan asin. Subhanallah. Beliau kaget dengan penampilan penjual ikan asin tersebut. Gondrong, hitam, intinya penampilannya kurang rapi lah. Ya. Nah, dia lagi dalam hatinya dia mengatakan, orang ini kok begini? Ya. Si penjual ikan asin tadi langsung kasyaf katanya. Wahai, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu Ali Habsyi, kesini kamu. Wah, langsung begitu teman-teman. Artinya si penjual ikan asin ini punya ilmu kasyaf. Bisa tahu isi hati manusia. Apa yang diucapkan manusia itu dia tahu dan dia dengar. Bahkan tahu namanya. Luar biasa. Ya, ini teman-teman. Jadi dari kalangan kaum sufi, mereka mengklaim punya ilmu kasyaf. Ilmu bisa membaca mata hati. Mata hati, ya mata batin manusia. Makanya kalau kita nasihatkan kepada mereka, mereka mengatakan kalian jangan sembrono. Kalian jangan mengkritik para wali-wali. Ya, karena mereka sudah tingkatan kasyaf, sudah tingkatan ma'rifat. Jadi jangan disamakan dengan kalian yang masih syariat. Nah, gitu teman-teman ya. Biasa ya. Mereka seperti itu. Ya.
Nah, itu semuanya untuk ngeles, teman-teman. Baik, kita lanjutkan, teman-teman. Nah, setelah ya dipanggil oleh penjual ikan asin tersebut, akhirnya diajak diskusi. Ayo, kita mau diskusi apa, katanya. Buka kitab kamu. Kita bahas tentang sifat Allah, sifat Rasulullah. Nanti ya, setelah kita selesaikan ini, kita naik ke atas. Nah, Masya Allah ya, si penjual ikan asin tadi ternyata dia seorang wali, teman-teman. Dia bisa membahas tentang sifat Allah, membahas tentang sifat Rasulullah, membahas tentang surga dan neraka dan seterusnya. Sampai Habib Ali Habsyi itu geleng-geleng. Kagum dengan kehebatan keilmuan siapa? Penjual ikan asin tersebut. Luar biasa. Nah, dia menceritakan juga penjual ikan asin tadi yang sudah menjadi wali. Katanya dia bertemu dengan Rasulullah sampai 100 kali. Bahkan memeluk Rasulullah sampai 100 kali. Allahu Akbar. Ini teman-teman. Ini kisah dari negeri dongeng. Negeri sejuta wali seperti inilah. Ya. Namun yang jadi catatan di sini teman-teman, yang perlu kita perhatikan di sini terkait masalah ilmu batin atau ilmu kasyaf yang sering digembar-gemborkan dari kalangan tasawuf. Ini sebuah ilmu yang merupakan ilmu kedustaan. Ya, mereka mengatakan ilmu ini sangat sakral. Ilmu itu langka. Ya, tidak sembarang orang meraihnya. Kecuali wali-wali yang telah sampai pada tingkatan ma'rifat. Sehingga jangan sembrono menuduh atau berburuk sangka kepada para wali yang tingkah laku zahirnya menyelisih syariat. Ya, wali-wali gus-gus yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat tidak bisa lagi ditimbang dengan syariat. Apakah seperti ini, teman-teman? Apakah ini ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga ketika kita mengatakan, ya Beb, kenapa nggak sholat Jumatan tadi di masjid? Kami sudah sholat di Mekah. Katanya begitu. Loh, kok sholat di Mekah? Sudah, kami itu sudah tingkatan ma'rifat. Sudah nggak perlu lagi sholat Jumat di masjid. Begitu. Terkadang dengan alasan ma'rifat, kasyaf, ini mereka bertujuan untuk meninggalkan syariat. Ya, kenapa nggak puasa? Ya, kami sudah ma'rifat. Kami dengan kalian itu berbeda. Kalian masih syariat. Tingkatan ma'rifat sudah nggak perlu lagi menjalankan syariat. Dan begitu, teman-teman. Ini sebuah kedustaan dan penyimpangan dalam akidah. Baik. Terkait masalah kasyaf. Ya, teman-teman ya. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul." Ya, yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Tidak ada yang dinampakkan perkara gaib kepada siapapun. Jadi Allah tidak akan menampakkan perkara gaib kepada siapapun. Illa man irtadha min rasul. Kecuali dari kalangan para rasul. Kecuali dari kalangan orang yang Allah ridhoi dari para rasul. Perhatikan, teman-teman. Artinya, yang mengetahui perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Dan di sisinya perkara-perkara gaib, ilmu gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an sangat tegas ya. Jelas, gamblang bahwa perkara gaib ya, ini hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi dusta kalau ada orang yang bisa membaca pikiran manusia, mengetahui isi hati manusia, ya, membaca mata hati, pikiran batin manusia. Itu semua kedustaan. Ya. Bahkan dalam sebuah ayat yang lain, walau kuntu a'lamul ghaibah lastaksartu minal khair wa ma massaniyas su, kata Nabi. Ya, seandainya saya mengetahui perkara gaib, maka saya akan memperbanyak ya kebaikan, dan saya tidak akan tersentuh dengan bahaya, atau tidak ada satu bahaya pun yang mengenaiku. Padahal Rasul SAW kita tahu sendiri dalam peperangan, ya,
beliau pernah kena giginya rontok, ya, kena sabetan pedang, pernah terluka. Ketika dakwah di Taif, beliau juga dilempari batu oleh anak-anak sampai berdarah kakinya dan seterusnya. Artinya sekelas Nabi alaihi salatu wassalam saja dia tidak tahu perkara gaib kecuali Allah telah memberikan wahyu kepadanya. Jadi sangat dusta ya kalau ada yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Ya, bisa membaca isi hati manusia, punya ilmu kasyaf, ini kedustaan teman-teman. Ini hanya tujuannya untuk meninggalkan syariat dengan alasan sudah ma'rifat, sudah kasyaf, sehingga tak perlu lagi melaksanakan syariat sebagaimana orang-orang pada umumnya. Padahal syariat Islam itu wajib kita jalankan sampai kita meninggal dunia. Ya, selama kita masih hidup di dunia, maka kewajiban kita terus menjalankan syariat Islam. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kamu, beribadah kepada Rabb kamu sampai datang kematian. Ya, sampai mati. Kalau sudah mati baru udah selesai syariat ini. Kita nggak bisa menjalankannya lagi. Tapi selama masih hidup, ya, kita ada kewajiban tetap untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga yang sedikit ini teman-teman bisa membuka pikiran kita bahwa jangan sampai tertipu dengan oknum atau sebagian kalangan yang mengaku mengetahui perkara gaib atau sudah mencapai tingkatan ma'rifat, sudah memiliki ilmu kasyaf yang bisa membaca mata hati, mata batin manusia. Itu semuanya kedustaan. Kedustaan teman-teman ya. Jadi mulai sekarang sudah jangan dipercaya lagi. Ya, karena bertentangan dengan banyak dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.